Oke, kita mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama Ibu, Ibu Latifatul Rohmah. Di sini Ibu mengajar mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Kalau untuk alamat rumah Ibu di Magelangan, Banjarasri, Metro Barat. Ada yang rumahnya di Magelangan? Dekat rumah sakit Mardi Waluyo. Nah, ini adalah materi pertemuan pertama yang akan kita bahas kali ini, yaitu gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Sudah nampak di HP masing-masing? Nah, konsep gerak. Tahukah kamu bagaimana benda itu dikatakan bergerak? Nah, selama ini kan kita melihat ada mobil berjalan, ada motor berjalan. Oke. Benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan dari posisi titik awal atau titik acuan. Jadi saat kita memindahkan buku atau kita memindahkan pena dari misalkan meja satu ke meja lainnya, benda itu sudah dikatakan bergerak karena sudah berpindah dari titik awal, titik benda itu berada di meja pertama, kemudian dipindah ke meja kedua. Nah, gerak ini berkaitan dengan jarak dan perpindahan. Apa itu jarak dan apa itu perpindahan? Yuk kita bahas di slide selanjutnya. Nah, jarak ini merupakan panjang lintasan yang ditempuh. Sedangkan perpindahan ini perubahan kedudukan dari posisi awal ke posisi akhir. Contohnya saat kita naik mobil ke pantai. Saat kita naik mobil ke pantai itu kan kita mengukur tuh jarak yang ditempuh dari rumah dari metro ke pantai, misalkan ke Pantai Clara, itu berapa ya? Nah, itu merupakan jarak. Sedangkan perpindahan itu adalah titik yang kita tarik dari titik awal ke titik akhir. Untuk perpindahan dan jarak ini itu bersangkutan dengan kecepatan dan kelajuan. Jika kecepatan ini dia untuk mengukur perpindahan. Kecepatan ini dapat diukur dengan menggunakan GPS. Jadi kalau kita misalkan menggunakan maps, kita mau ke suatu tempat nih, tapi kita nggak tahu tempatnya di mana, terus orang itu Sherlock. Nah, itu kita melakukan suatu perpindahan. Nah, perpindahan ini bersangkutan dengan kecepatan. Rumusnya itu V sama dengan delta S per T. Delta S itu perpindahan posisi akhir dikurang perpindahan posisi awal untuk mengetahui selisihnya. Kemudian dibagi T. Kalau kelajuan itu untuk mengukur jarak tempuh. Jarak tempuh yang kayak tadi kita bahas di mana? Kita pergi dari sini, dari metro ke Pantai Mutun atau Clara. Nah, itu kan ada di speedometer di mobil tuh. Nah, itu merupakan untuk angka yang menunjukkan kelajuan jarak tempuh dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi kecepatan dan kelajuan itu berbeda. Kalau kelajuan itu dia hanya menentukan nilainya yang diukur dengan speedometer, sedangkan kecepatan itu dia untuk mengukur perpindahannya. Masih ingat pelajaran kelas 1? Besaran skalar dan besaran vektor. Nah, kecepatan ini termasuk dalam besaran vektor karena dipengaruhi oleh arah juga. Sedangkan kelajuan itu besaran skalar yang tidak dipengaruhi oleh arah. Di sini ada contoh soalnya. Ana bersepeda menempuh jarak selama 180 meter.
membutuhkan waktu 30 sekon. Berapakah kelajuan sepeda tersebut? Nah, yang pertama yang harus diselesaikan yaitu tulis diketahuinya dulu. Pada soal diketahui S, jaraknya 180 meter. Ditulis S-nya dulu, kemudian ada T, waktu yang dibutuhkan selama 30 sekon. Kemudian berapa kelajuan sepeda tersebut? Berarti yang ditanya V. Maka V sama dengan S per T. 180 meter dibagi 30 sekon. Maka kelajuan sepeda tersebut adalah 6 meter per sekon. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau ditanyain tentang kecepatan, kelajuan. Tadi ya, rumus kecepatan dan kelajuan itu sedikit mirip, namun kalau kecepatan itu yang diukur adalah selisih perpindahannya. Perpindahan dari titik akhir dikurang perpindahan di titik awal, kemudian dibagi dengan waktu. Oke, jika tidak ada yang bertanya, kita lanjut. Nah, ini selanjutnya yaitu ada percepatan. Tadi ada gerak lurus, ada kecepatan dan kelajuan, ada jarak dan perpindahan, dan sekarang ada percepatan. Ketika mobil berjalan kemudian ada lampu merah, maka mobil akan menurunkan kecepatannya sehingga posisi mobil diperlambat. Nah, ketika lampu hijau sudah menyala, maka kecepatan mobil akan dinaikkan untuk segera bergerak. Nah, untuk mengukur percepatan, A sama dengan VT min V0 dibagi T. A itu percepatan, VT itu kecepatan akhirnya, kemudian dikurang V0 itu kecepatan awal. Nah, di contoh soal ini ada sebuah motor yang awalnya bergerak dengan kecepatan yaitu 10 meter per sekon. Nih, motor itu bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Kemudian di depannya ada seekor sapi lewat. Nah, otomatis dia akan berhenti. Dan akhirnya motor tersebut bergerak dengan kecepatan, menurunkan kecepatannya menjadi 2 meter per sekon dalam waktu 4 detik. Nah, di sini kita harus menghitung perlambatan dari motor tersebut. Maka yang pertama ditulis yaitu V. Kalau dalam soal V yang ditulis V aja itu merupakan V0. Sebuah motor yang awalnya bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Maka itu adalah V0. Ada seekor sapi lewat. Nah, pengemudi motor tersebut menurunkan kecepatannya menjadi 2 meter per sekon, maka kecepatan akhirnya VT-nya sama dengan 2 meter per sekon. Kemudian kecepatan akhir diturunkan dalam waktu 4 detik, maka T sama dengan 4 sekon. Yang ditanya adalah perlambatannya, maka A sama dengan VT kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. VT dikurang V0 dibagi T. Maka A sama dengan kecepatan akhir 2 dikurang kecepatan awal 10 dibagi 4. Maka 2 dikurang 10 sama dengan minus 8 dibagi 10 sama dengan minus 0,8 meter per sekon. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, nah, ini yang terakhir nih. Gaya. Apa itu gaya? Gaya itu adalah suatu tarikan dan dorongan yang dapat menyebabkan perubahan pada bentuk. Contohnya kita mau pindah lemari. Kalau kita pindah lemari itu kan ada yang kita mendorong tuh, ada gaya dorong. Maka gaya itu dorongan yang dapat menyebabkan perubahan pada benda. Baik itu bentuk, itu benda, arah, gerak, maupun kecepatan gerak benda tersebut. Contohnya plastisin. Plastisin yang awalnya kotak misalkan. Kemudian kita tekan, kita dorong, kemudian akan tidak berbentuk seperti kotak lagi. Dia akan mengalami perubahan
bentuk. Nah, gaya ini dibedakan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh itu contohnya seperti gaya magnet. Saat kutub utara disatukan dengan kutub selatan, maka akan ada gaya tarik-menarik. Gaya sentuh itu ya gaya dorong dari kita saat kita mendorong meja. Oke, itu tadi sedikit perkenalan materi ya, dari materi pertama pada semester 1. Ada yang ingin bertanya nggak nih? Oh iya, sebelumnya selamat datang di tahun ajaran baru. Jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu cukupkan sekian. Sudah menunjukkan pukul 9, nanti link absensi dan materi akan Ibu share di grup. Silahkan dipelajari lagi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.